Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Silakan dibaca. Hadis ke-226 wa an Abdillah dan dari Abdillah bin Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata ja'a rajulun datang seorang laki-laki ila nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian dia berkata ini sebenarnya aku la astati'u tidak bisa an akhudha untuk mengambil minal Qur'ani dari Al-Qur'an syai'an sesuatu. Fa'alimni maka ajarlah aku ma yujzi'uni apa yang mencukupi untukku minhu darinya. Faqala maka bersabda qul katakan subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis rawahu Ahmad riwayat Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Nasa'i dan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban dan sahihkannya Ibnu Hibban wa Daruqutni dan Daruqutni wal Hakim dan Hakim. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam tulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullah. Dan kita masih membahas tentang sifatus shalah, tata cara salat, sampai kita di hadis 226. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa an Abdillah bin Abi Aufa. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan jaa rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut mengatakan inni la astati'u, sungguhnya aku tidak mampu an akhudha untuk mengambil minal Qur'ani dari Al-Qur'an syai'an sedikit pun. Maksudnya aku tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya, tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali. Ya, dalam artian tidak punya hafalan sama sekali. Ya, kalau misalkan ditanya kenapa nggak baca dari mushaf, zaman itu belum ada mushaf. Orang semuanya pakai hafalan gitu. Jadi dalam artian ya nggak ada hafalan Al-Qur'an sama sekali. Kalau disuruh sholat ya nggak bisa gitu. Nggak bisa baca apapun gitu. Fa'alimni maka ajarkan padaku ma yujzi'uni apa yang mencukupi bagiku minhu darinya, dari Al-Qur'an maksudnya. Faqala maka Nabi mengatakan kul, ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau mengatakan maka ucapkan, ini ucapkan sebagai pengganti Al-Fatihah ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis riwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud wa Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa Daruqutni dan juga Daruqutni wal Hakim dan juga Imam Hakim. Maka hadis ini menjadi atau hadis ini memberikan satu pelajaran, yaitu tentang orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an pada saat sholat. Bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an, dalam hal ini juga termasuk Al-Fatihah ya, maka dia boleh menggantinya dengan zikir. Dia boleh menggantinya dengan zikir yang seukuran Al-Fatihah. Yang seukuran Al-Fatihah. Dan diantara yang bisa dibaca adalah apa yang disampaikan Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini salah satu zikir yang bisa dibaca untuk menggantikan apa? Menggantikan Al-Fatihah. Dan wajib bagi orang ini untuk belajar Al-Fatihah. Wajib. Jadi konteksnya dalam hal ini, kalau orang itu sudah masuk Islam, kemudian dia tidak ada kesempatan untuk belajar sedangkan sholat sudah di hadapannya. Ya, sudah apa di hadapannya. Maka kalau misalkan jarak antara waktu dia masuk Islam dengan pelaksanaan sholat itu masih cukup panjang, yang memungkinkan dia untuk belajar Al-Fatihah, maka wajib belajar Al-Fatihah. Ya, maka apa? Wajib. Dan insya Allah untuk hari ini orang bisa misalkan
baca Al-Fatihah dari HP atau apa. Tapi dia sulitan kalau misalkan orang benar-benar baru masuk Islam, ya guys, mau tulisan Arab gitu ya, bodoh gitu ya. Jadi ya bisa diajari mungkin zikir yang sekedarnya. Apakah bisa dengan zikir yang lain? Bisa. Para ulama menyampaikan yang penting adalah seukuran Al-Fatihah. Yang penting apa? Seukuran Al-Fatihah. Baik. Tapi itu berlaku hanya dalam kondisi darurat, ya, tidak untuk hal yang lainnya. Baik, terus. وعن ابي قتاده dan dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat dengan kami wa yaqra'u dan membaca fil dhuhri wal asri di waktu zuhur dan asar fil raq'atainil ulayaini fil raq'atainil ulayaini nah kono awal ulaya di dua rakaat yang awal di Fatihatil Kitabi dengan surat Al-Fatihah, surat ini dan dua surat. Wa yusmi'una dan kami mendengar dan memperdengarkan kepada kami ayat ahyanan terkadang wa yutawwilul waq'ata dan memperpanjang rakaat al-ula yang awal wa yaqra'u dan membaca fil ukhraya ini di dua yang lainnya di Fatihatil Kitabi dengan surat Al-Fatihah. Hadis berikutnya hadis 227. Qala wa Nabi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina. Salat bina, sholabi itu maknanya mengimami. Jadi yusolli bina berarti salat mengimami kami. Yusolli bina, salat mengimami kami. Fayaqra'u maka beliau membaca fi dhuhri wal asri, di salat zuhur dan asar. Fi raq'ataini al-ulayaini, di dua rakaat yang pertama. Apa yang dibaca? Bi Fatihatil Kitab, yang pertama beliau membaca Al-Fatihah. Wa surataini dan dua surat. Nah, dalam artian satu surat untuk rakaat pertama, satu surat untuk rakaat kedua. Wa yusmi'una dan memperdengarkan kepada kami al-ayata, bacaan ayat tersebut ahyanan, terkadang. Maksudnya beliau terkadang di sholat zuhur dan asar itu bacanya dikeraskan sampai kami yang belakangnya itu dengar. Ya. Tujuannya apa? Ya salah satu tujuannya untuk pendidikan, supaya sahabat itu tahu Nabi sedang baca apa. Kan kalau misalkan siri kan orang nggak tahu kan dia baca apa Nabi gitu, nggak tahu. Maka dikeraskan. Wa yutawwilul raq'atal ula, dan beliau memperpanjang rakaat pertama. Wa yaqra'u dan membaca fil ukhrayaini, di dua rakaat, maksudnya dua rakaat terakhir. Berarti dua rakaat pertama Fatihah dan surat pendek, dua rakaat terakhir bi Fatihatil Kitab, dengan apa yang disebutkan dengan Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, disunahkan untuk membaca surat pendek setelah Al-Fatihah di dua rakaat yang pertama. Di dua rakaat yang pertama. Dan tidak disunahkan di dua rakaat setelahnya jika sholatnya 4 rakaat. Ya. Jika sholatnya apa? 4 rakaat. Karena dalam hadis disebutkan Nabi hanya membaca Al-Fatihah dan surat di dua rakaat pertama. Sedangkan rakaat ketiga dan keempat beliau tidak membaca sama sekali. Hanya membaca Al-Fatihah. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwasanya apa istilahnya ya? Mengeraskan bacaan di sholat sirri, ya, itu tidak diharamkan. Namun dimakruhkan. Dimakruhkan. Jika tanpa ada kebutuhan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
Karena Nabi nggak mungkin melakukan hal yang haram. Nggak mungkin Nabi melakukan hal yang haram. Ya. Dan di sini Nabi kok mengeraskan, beliau dalam rangka memberikan pengajaran, sedang ngajar. Maka di sini ada hajat, ada kebutuhan. Maka tidak masalah mengeraskan bacaan ketika itu. Ya, tidak masalah. Baik. Hadis berikutnya. 228 Wan Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata kunna nahzuru adalah kami nahzuru memperkirakan qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri sallallahu alaihi wasallam fil zuhri di waktu zuhur wal asri dan asar wa hazarna dan kami memperkirakan qiyamahu berdirinya fil raka'ataini di dua rakaat al-ulayaini yang pertama minal zuhri dari zuhur qadara seukuran alif lam mim tanzilu as-sajdati di surat as-sajdah. Iya. Wa fil ukhrayaini dan di dua lainnya qadara nisfi seukuran setengah min dalika dari dengan itu. Wa fil ulayaini dan di yang dua yang pertama minal asri dari asar ala qadaril ukhrayaini atas ukuran dua yang lainnya minal zuhri dua yang terakhir minat zuhri dari salat zuhur wal ukhrayaini dan yang dua lainnya ala nisfi atas setengah min dalika dari yang demikian itu rawahu Muslim. Baik, hadis berikutnya hadis 228 qala wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan kunna nahzuru kami memperkirakan. Maka memperkirakan ini berarti mereka tidak mendengar bacanya Nabi, gitu kan? Karena diperkirakan. Maka kami memperkirakan qiyama Rasulillah, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya berdiri untuk berdiri sebelum rukuk itu ya. Fi dhuhri wal asri, pada saat salat zuhur dan salat asar. Fahazarna, maka kami memperkirakan qiyamahu, berdirinya beliau itu fi rak'ataini al-ulayaini, di dua rakaat pertama minadz zuhri di salat zuhur qadra alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah. Wa fil ukhrayaini dan di dua rakaat terakhir di salat zuhur qadra nisfi min dzalika, seukuran setengah min dzalika dari dua rakaat pertama. Ya. Jadi kalau misalkan alif lam mim tanzil rakaat ketiga dan keempat, maka berdirinya cuma setengahnya. Setengah ukuran berdiri rakaat pertama dan kedua. Wa fil ulayaini dan di dua rakaat pertama minal asri dari salat asar ala qadril ukhrayaini, sepanjang atau selama seukuran dua rakaat terakhir minadz zuhri dari salat zuhur, berarti setengah dari surat sajdah. Jadi salat asar lebih pendek. Ya, lebih pendek. Wal ukhrayaini dan di dua rakaat terakhir di salat asarnya alan nisfi min dzalika, setengahnya dari rakaat pertama dan kedua salat asar. Berarti seperempatnya surat as-sajdah. Jadi kalau bisa kita ini zuhur asar rakaat pertama kedua seperti surat as-sajdah. Rakaat 3 4 seperti setengah as-sajdah. Salat asar rakaat pertama kedua setengahnya sajdah. Rakaat 3 4 seperempatnya sajdah. Jadi itu perkiraan yang diperkirakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Maka hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya sholat zuhur dan sholat asar adalah sholat sirriyah. Sholat zuhur dan sholat asar adalah sholat sirriyah. Tahu dari mana? Karena di sini sahabat Abu Sa'id kami memperkirakan. Jadi nggak tahu bacaannya Nabi. Ya. Kami memperkirakan berarti apa? Nggak tahu bacaannya Nabi. Maka sholat zuhur dan sholat asar disunnahkan untuk melirihkan suara. Hanya melirihkan di sini tidak mengeluarkan suara sampai didengar orang lain. Hanya dengar sini sendiri.
Dan ini sifatnya sunnah. Ya, sifatnya apa? Sunnah. Kita belajar di matan syarif, termasuk sunnah salat adalah al-jahru fil maudhi'ihi wasiru fil maudhi'i. Ya. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah termasuk hal yang disunahkan adalah memperlama berdiri rakaat pertama dan kedua dibanding rakaat berikutnya. Memperlama rakaat pertama dan kedua dibanding rakaat berikutnya. Termasuk yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rakaat ketiga atau keempat lebih lama daripada rakaat pertama dan kedua. Terbalik namanya. Sebagaimana Nabi SAW diukur panjang atau lama berdirinya beliau oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Terus ke 229. Wa'an Sulaiman dan dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala yang berkata kana fulanun adalah fulan yutilul awlayaini memperpanjang dua rakaat yang pertama minal dhuhri dari waktu zuhur wa yukhaffifu dan meringankan al-asra asar wa yaqra'u dan membaca fil maghribi di salat maghrib di kisari mufassali dengan surat pendek wa fil isya'i dan di waktu isya liwasatihi dengan yang pertengahan darinya waktu subhi dan waktu subuh di tiwalihi dengan yang panjang darinya. Faqala maka berkata Abu Hurairah ma itu tidaklah aku salat wara'a ahadin di belakang seorang pun asbaha salatan asbah yang lebih mirip salat di Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hada dari ini akhrajahu Nasa'i mengeluarkannya Nasa'i isnadin sahihin sanad yang sahih. Baik, hadis berikutnya 229 Wa'an Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan kana fulanun bahwasanya fulan ya orang itu yutilul ulayaini memperpanjang dua rakaat yang pertama minad dhuhri dari salat zuhur wa yukhaffiful asra dan memperringan salat asar maknanya lumayan cepat wa yaqra'u fil maghribi dan membaca di salat maghrib bi qisaril mufassal dengan surat-surat pendek. Qisarul mufassal surat-surat pendek yang dimaksud di sini adalah dari surat Ad-Duha sampai akhir mushaf. Maksudnya surat Duha sampai An-Nas. Itu qisarul mufassal ya. Qisarul mufassal yaitu surat Ad-Duha sampai An-Nas. Wa fil isya dan dalam salat isya bi wasatihi ay wasatil mufassal. Dan dalam salat isya membaca pertengahan dari surat. Namanya pertengahan dari surat adalah pertengahan dari panjang dan pendeknya. Yang dimaksud wasatul mufassal adalah dari surat Abasa sampai Ad-Duha. Jadi setengah atau bagian pertama dari juz Ammah. Ya, dari surat Abasa sampai Ad-Duha. Wa fi subhi dan di waktu subuh bi tiwalihi beliau membaca dengan tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal ya, itu dari surat Qaf sampai surat Abasa. Itu tiwalil mufassal. Ya, dari surat Qaf sampai surat Abasa. Ya. Ada mengatakan dari surat Hujurat. Dari surat Al-Hujurat. Sampai surat Abasa. Wa faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, "Ma shallaitu tidaklah aku salat wara'a ahadin di belakang seorang pun." Ya. Asbaha yang lebih mirip salatnya bi Rasulillah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hada lebih daripada orang ini. Maksudnya orang ini sangat mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang dimaksud orang ini yang dibicarakan sama Sulaiman bin Yasar ataupun Abu Hurairah ya, karena fulanan itu dia adalah amir kota Madinah di zamannya. Dan beliau adalah Amr bin Salamah Al-Jarmi. Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu ta'ala. Au rahimahullah. Baik.
Akhrajahu Nasai, hadis diriwayatkan Imam Nasai bisnadin sahih dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah dianjurkan atau disunahkan disunahkan dalam sholat maghrib membaca surat Qisarul Mufassal, yaitu antara Ad-Duha sampai An-Nas, itu dianjurkan pada waktu maghrib. Kemudian yang kedua, pada waktu Isya dianjurkan membaca dengan Wasatul Mufassal, yaitu antara surat Abasa sampai Ad-Duha. Dan di sholat subuh membaca dengan bacaan panjang, yaitu dengan Tiwalul Mufassal, yaitu antara surat Qaf sampai Abasa atau Hujurat sampai Abasa. Ya. Karena memang salah satu karakteristik daripada salat subuh itu lebih panjang daripada salat yang lain. Baik, berikutnya. Wa'an Jubair dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fil maghribi, di waktu maghrib, bituri, dengan surat Ad-Dur. Muttafaqun alaih. Dalam hadis berikutnya 230, qala wa Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, membaca pada waktu salat maghrib, bituri, dengan surat At-Tur. At-Tur lumayan panjang. Ya. Gimana awalnya itu? Wat-Tur wa kitabim mastur gitu ya, dan seterusnya. Itu lumayan panjang, itu masuk Tiwal Mufassal, tapi dibaca di salat maghrib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Diperbolehkan terkadang membaca surat yang panjang di sholat maghrib. Diperbolehkan membaca surat yang panjang di sholat maghrib. Ya. Maka ini apa? Diperbolehkan. Mungkin sampai sini dulu. Ya, jam 50. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala